Dan bismillah itu menurut sabda Nabi afdhal doa bismillahirrahmanirrahim. Doa yang paling hebat kata Nabi itu bismillahirrahmanirrahim. Di tengah perjalanan panjang umat ini, Allah senantiasa menghadirkan para pewaris Nabi yang menjadi pelita bagi kehidupan manusia. Mereka adalah para ulama yang mengorbankan usianya, tenaga, dan seluruh kehidupannya demi menjaga cahaya ilmu agar tetap menyinari generasi dari generasi. Di antara ulama yang meninggalkan jejak pengabdian dan keteladanan yang begitu mendalam adalah guru kita semua, Al-Maghfurlah Kiai Haji Jumaih Ali Syamsuddin, sosok alim yang dikenal karena keluasan ilmunya, kedalaman riadohnya, kelembutan akhlaknya, serta ketulusannya dalam membimbing para santri dan masyarakat. Sejak muda, Al-Maghfurlah Kiai Haji Jumaih Ali Syamsuddin telah menunjukkan kecintaan yang luar biasa terhadap ilmu. Beliau memahami bahwa ilmu bukan hanya untuk diketahui saja, tetapi untuk diamalkan, dijaga adabnya, dan diperjuangkan dengan penuh kesungguhan. Bagi beliau, keberkahan ilmu tidak hanya untuk diperoleh melalui kecerdasan akal, melainkan melalui ketulusan hati, pengorbanan, kesabaran, serta khidmah kepada guru. Sebagai bentuk riadoh dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau menjalani tirakat yang tidak ringan atas dawuh guru beliau, Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Rahim dari Pondok Pesantren Miftahul Huda, Jawa Barat. Beliau bertahun-tahun hanya mengkonsumsi kelapa sebagai makanan utama. Bagi sebagian orang, hal tersebut mungkin terasa berat. Namun, bagi beliau, setiap kesulitan adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan hati, dan meraih keberkahan ilmu para masyayikh. Beliau pernah berpesan, perut yang terlalu kenyang akan sulit menerima cahayanya ilmu. Perjalanan beliau dalam menuntut ilmu juga menjadi pelajaran berharga bagi generasi setelahnya. Pada sekitar tahun 1980-an, beliau berangkat menuju pesantren dengan berjalan kaki, menempuh jarak ratusan kilometer. Di pundaknya, dipikul bibit yang dibawa sepanjang perjalanan. Langkah demi langkah ditempuh, bukan karena keterpaksaan, melainkan karena cinta kepada ilmu dan hormat kepada guru. Perjalanan yang panjang itu menjadi madrasah kesabaran, keikhlasan, dan keteguhan hati dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Beliau menimba ilmu di Pondok Pesantren Miftahul Huda Jawa Barat, yang mana diasuh oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Rahim rahimahullahu ta'ala. Dengan kesungguhan hati dan ketekunan yang luar biasa, beliau terus memperdalam berbagai macam disiplin ilmu keislaman hingga meraih gelar doktor, magister pendidikan Islam, serta sarjana hukum Islam. Keluasan ilmu beliau menjadikan beliau dikenal sebagai seseorang yang ahli kitab dan hadis. Namun, semakin tinggi ilmu yang beliau miliki, semakin tampak pula ketawaduan dan kesederhanaannya. Beliau tidak pernah menjadikan ilmu sebagai sarana mencari kemuliaan dunia. Sebaliknya, ilmu beliau dijadikan sebagai jalan kemanfaatan untuk umat, agama, bangsa, dan negara. Dalam kesehariannya, beliau tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu syariat, beliau juga membimbing para santri agar memiliki kemandirian hidup melalui berbagai macam bidang, di antaranya bidang pertanian, pembangunan, peternakan, perkebunan, dan dakwah. Beliau sering berpesan bahwa seorang santri harus bisa menjadi pribadi yang berakhlak mulia, mandiri, fleksibel, serta bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, agama, maupun bangsa dan negara. Sebab sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada sesamanya. Bagi para santri, beliau bukan hanya seorang guru. Beliau adalah murabbir ruh, pengasuh, pembimbing, sekaligus orang tua yang selalu menghadirkan kasih sayang dalam setiap didikannya. Dawuh-dawuh beliau disampaikan dengan kelembutan, namun mengandung hikmah yang mendalam. Beliau mendidik bukan hanya melalui ucapan, tetapi melalui keteladanan yang hidup dalam keseharian. Sahabat santri yang dirahmati Allah, perjuangan, kesabaran, keikhlasan, dan kecintaan beliau terhadap ilmu telah melahirkan banyak generasi penerus yang terus melanjutkan perjuangan dakwah dan kemanfaatan. Meski jasad beliau telah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, warisan ilmu, akhlak, dan keteladanan beliau akan senantiasa hidup di tengah-tengah umat, sebagaimana para ulama salaf meninggalkan cahaya yang tak pernah padam. Demikian pula Abah Yai Jumala Ali Syamsuddin telah meninggalkan warisan yang akan terus mengalir manfaatnya hingga akhir zaman. Semoga sajalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat yang luas, maghfirah yang sempurna, serta menempatkan beliau bersama para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang soleh. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat santri yang dirahmati Allah, mengenang guru tidak cukup hanya dengan mengenang nama dan sejarahnya. Yang jauh lebih penting, meneladani adab, akhlak, dan nilai-nilai yang beliau wariskan. Menjadi santri bukan hanya tentang tinggal di pesantren. Menjadi santri adalah tentang bagaimana hati tunduk kepada Allah, bagaimana adab dijaga kepada guru dan orang tua, serta bagaimana ilmu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Renungkan dalam diri kita masing-masing. Sudahkah sholat kita terjaga? Sudahkah lisan kita terpelihara? Sudahkah pandangan kita dijaga? Sudahkah kita memuliakan guru dan orang tua sebagaimana mestinya? Jangan sampai kita bangga menyandang nama santri, tetapi lalai menjaga adab. Jangan sampai kita rajin menghadiri majelis ilmu, namun enggan mengamalkan apa yang telah diajarkan. Para ulama terdahulu menangis dalam munajatnya, bersusah payah dalam riyadhahnya,
dan mengorbankan kenyamanan hidupnya demi mencapai keberkahan ilmu dan menjadi penjaga agama Allah. Kiai Haji Jumaila Ali Syamsuddin berjalan ratusan kilometer demi ilmu. Beliau mengorbankan kenyamanan demi adab. Beliau memilih kesulitan demi keberkahan. Maka sungguh menjadi renungan bagi kita semua. Jangan sampai fasilitas yang begitu banyak malah justru membuat kita malas beribadah, lalai mengamalkan ilmu, dan meremehkan aturan yang dibuat demi kemaslahatan bersama. Sebab ilmu tanpa adab akan kehilangan keberkahannya, ilmu tanpa amal akan kehilangan manfaatnya, dan ilmu tanpa ketakwaan hanya akan menjadikan kebanggaan yang kosong. Guru tidak pernah bangga kepada santri yang hanya pandai berbicara tentang agama. Guru sangat bangga kepada santri yang mengamalkan ilmu-ilmunya dan menjaga marwah tanah suci pesantren. Kemuliaan seorang santri tidak diukur dari lamanya tinggal di pesantren, tetapi dari sejauh mana ia berubah menjadi pribadi yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih hormat kepada guru, dan lebih bermanfaat bagi sesama. Lebih baik kehilangan 1 tahun masa belajar daripada kehilangan 1 adab kepada guru. Wallahu a'lam bishawab.